Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh-solehah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang pelajaran yang kedua, subtema mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Marilah anak ibu yang soleh-solehah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu yang soleh-solehah, kita belajar tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, ibu mau tanya nih kepada anak-anak di rumah pada ngaji apa tidak? Pastinya ngaji ya. Sudah bisa baca Al-Quran. Mari kita baca ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang-orang itu tergolong orang-orang yang tersesat. Dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik anak ibu yang soleh-solehah, caranya kita dengan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti, anak-anak ibu yang soleh-solehah. Jadi itu caranya kita beriman kepada kitab Allah. Baik, selanjutnya anak ibu yang soleh-solehah,
Di sini ada, di samping ini ada macam-macam kitab Allah. Yang pertama itu ada kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir ada kitab suci Al-Quran. Baik, selanjutnya yang pertama, anak ibu yang soleh-soleha, ada kitab suci Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah Israel dan Mesir menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam di tanah Kanaan menggunakan bahasa Kipti. Selanjutnya, kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem dengan bahasa Yunani. Sedangkan kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci yang terakhir pedoman kita umat Islam, diturunkan pada Nabi Muhammad di daerah yaitu di Gua Hiro menggunakan bahasa Arab. Kitab Taurat kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, sedangkan kitab Zabur pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi dan isinya tentang kabar gembira, pelajaran yang baru, dan kabar selamat. Sedangkan Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, dan diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, anak ibu yang soleh-solehah, hikmah beriman kepada kitab Allah yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kitab suci Al-Quran kita itu sebagai pedoman kita. Apapun yang ada permasalahan di dalam kehidupan kita membaca Al-Quran, insya Allah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Selanjutnya, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Kalau kita sudah mempelajari kitab-kitab suci tadi, hati kita akan merasa menjadi lebih tentram dan menambah ilmu buat pengetahuan kita, dan kita memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Selanjutnya, meningkatkan kebenaran, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi hikmah-hikmah mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Mari anak ibu yang soleh-solehah, sebelum pelajaran kita tutup, kita menyanyikan lagu dulu tentang kitab Allah, nada lagu Pelangi-Pelangi. Anak-anak tahu ya, ada lagu Pelangi-Pelangi, alangkah indahmu, seperti itu. Ya, tirukan ibu guru. Hitungan 1, 2, 3, kita mulai. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Coba sekali lagi dengan tepuk tangan boleh. 1, 2, 3.
Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, diulang-ulang terus 3-5 kali, nanti anak-anak insya Allah bisa lagunya. Mudah kok. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, ada pertanyaan sebelum Ibu Guru tutup pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bertanya mungkin? Oh, alhamdulillah sudah paham semua ya. Ibu Guru cukupkan sekian. Bu Nia minta maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di hati anak-anak. Ibu yang soleh-solehah, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, kita baca doa dulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.